Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat telah menetapkan tersangka baru dalam kasus penghabisan nyawa ibu dan anak di Subang. Pelaku bernama Abi Aulia diketahui menjadi salah satu tersangka yang turut berperan dalam penghabisan nyawa ibu dan anak di Subang. Polisi telah menetapkan tersangka baru dalam kasus penghabisan nyawa berencana terhadap Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagak, Kabupaten Subang yang terjadi pada tahun 2021 lalu. Kali ini, anak dari terpidana Yosep Hidayah Abi Aulia telah ditetapkan tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sebelumnya polisi telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus penghabisan nyawa berencana tersebut, yaitu M. Ramdhanu, keponakan Tuti, Yosep Hidayah, suami Tuti, Mimin, istri kedua Yosep, Ari Gireksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi Aulia, anak dari Mimin, sementara Yosep dan Ramdhanu telah divonis penjara selama 20 tahun dan 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Subang. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan peran Abi Aulia dalam peristiwa penghabisan nyawa tersebut adalah turut membantu para tersangka lainnya. Bahkan Abi membenturkan kepala korban Amalia ke dinding. Peran dari tersangka AA yaitu yang pertama yang bersangkutan ini membenturkan kepala dari korban saudara Amelia. Berkas AA juga sudah dinyatakan lengkap oleh Kejari Subang atau sudah P21. Penanganan kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jalan Cagak, saya ulangi, Jalan Jagak, Kabupaten Subang. Ya, yang kejadiannya kurang lebih pada sekitar 2021 yang lalu. Di mana sama-sama kita ketahui telah ditetapkan ada 5 tersangka, di mana yang 2 tersangka yaitu berinisial Saudara YH dan Saudara MR ini sudah divonis oleh Pengadilan Negeri Subang, yaitu untuk YH vonisnya 20 tahun dan MR vonisnya 4 tahun. Dan terhadap 3 orang lagi tentu berproses, dan saat ini untuk tersangka AA yang nampak di hadapan rekan-rekan media sekalian telah divonis, saya ulangi, telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan Negeri Subang atau P21. Sehingga saat ini yang bersangkutan telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Sedangkan untuk peran dari tersangka AA, yaitu yang pertama, yang bersangkutan ini membenturkan kepala dari korban saudari Amelia. Peran Abi dalam kasus penghabisan nyawa tersebut juga membantu mempersiapkan mobil Alphard yang digunakan untuk menyimpan jenazah kedua korban di bagian belakang. Tersangka AA ini juga mempersiapkan kendaraan mobil Alphard yang tadinya menghadap ke kebun kemudian diputar arah, di balik arah menghadap ke jalan. Kendaraan Alphard ini diketahui adalah salah satu barang bukti yang digunakan untuk mengangkut dan menyimpan kedua korban, yaitu saudari Tuti dan saudari Amel. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Suraban mengatakan peran Abi menyiapkan mobil terungkap karena sempat terjadi kemacetan di jalan raya di depan lokasi kejadian, sebab hasil dari pemeriksaan Abi ternyata tidak terlalu pandai menggunakan mobil. Karena menyebabkan kemacetan dan memicu kemarahan pengemudi angkot karena menghambat laju kendaraan, dan ini merupakan saksi kunci bahwasannya AA itu memang betul-betul berada di TKP saat peristiwa terjadi. Sehingga rangkaian-rangkaian kesaksian ini yang kami kumpulkan kemudian menjadi alat bukti sehingga AA ini berkasnya kemudian dinyatakan lengkap atau P21. Ketahui bersama bahwa rangkaian peristiwa pembunuhan sampai dengan terungkapnya kasus ini memakan waktu cukup panjangnya.
Dengan ditetapkannya atau divonisnya dua tersangka yang saat ini sudah sampai dengan Mahkamah Agung, bukan berarti kerja kami berhenti. Kami terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwa pidana ini untuk melengkapi pembuktian terhadap para pelaku ini sehingga bisa sampai dengan disidangkan dan vonis. Dua tersangka sebelumnya sudah dilakukan persidangan dan vonis. Seperti yang rekan-rekan ketahui, kemudian terhadap tersangka lain yang tiga kita terus mengumpulkan alat bukti terkait dengan peristiwanya atau perbuatan mereka semua. Selain itu, hingga saat ini, polisi masih belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka lainnya, yaitu Mimin, istri kedua Yosep, dan Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, meski begitu keduanya masih dalam pemantauan polisi dan diberlakukan wajib lapor.